Perkenalkan, nama saya Fitriani Tongadil dari kelas A121 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Hukum Internasional tentang sejarah perkembangan hukum internasional. Secara sederhana, sejarah hukum internasional terbagi dalam dua zaman, yaitu zaman klasik dan zaman modern. Pada zaman klasik, hukum internasional masih mengacu pada istilah hukum bangsa-bangsa atau disebut dengan Law of Nation, sedangkan pada zaman modern, hukum internasional mulai terlepas dari istilah hukum bangsa-bangsa dikarenakan munculnya bangsa-bangsa modern, sehingga pada zaman modern, hukum internasional mulai mengacu pada istilah hukum antar negara dan hukum internasional itu sendiri. Hukum internasional sendiri terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan internasional yang telah diakui secara universal, kemudian dikristalisasikan oleh suatu kaidah hukum. Terdapat beberapa bangsa atau massa yang memiliki sumbangsi besar bagi perkembangan hukum internasional itu sendiri. Yang pertama, zaman klasik. Di zaman klasik terbagi ke dalam beberapa masa. Yang pertama, India kuno, di mana hubungan antara para raja dan bangsa-bangsa telah diatur oleh suatu kebiasaan diantaranya mengenai kedudukan dan hak istimewa dari utusan raja yang saat ini dikenal dengan istilah hukum diplomatik. Kemudian mengenai hukum yang mengatur tentang perang, di mana sudah ada perbedaan yang tegas antara kombatan dalam kombatan atau penduduk sipil, serta ketentuan mengenai perlakuan terhadap tawanan peran dan mekanisme melakukan perang. Selanjutnya pada masa kebudayaan Yahudi. Kebudayaan pada masa ini memberikan sumbangsi terkait perjanjian untuk memperlakukan orang asing dan tata cara melakukan perang. Namun dalam hukum perang Yahudi ada pengecualian bagi orang-orang yang dianggap sebagai musuh, sehingga diperbolehkan adanya penyimpangan dari hukum perang itu sendiri. Selanjutnya pada masa kebudayaan Yunani. Pada masa tersebut dikenal dengan sebutan negara kota atau city-states. Hubungan di antara negara kota kemudian disebut dengan hukum intermunisipal yang menjadi cikal bakal lahirnya hukum internasional itu sendiri. Hukum intermunisipal merupakan kristalisasi adat istiadat atau usage yang menjadi hukum yang telah diakui dalam hubungan di antara negara kota tersebut. Sebagai contoh, ketentuan tidak dapat diganggu-gugat, utusan dalam perang, dan adanya pernyataan terlebih dahulu sebelum melakukan peperangan. Sumbangan kebudayaan Yunani yang paling berpengaruh bagi perkembangan hukum internasional adalah konsep hukum alam yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku di mana saja dan berasal dari akal manusia atau nalar manusia. Selanjutnya pada masa kebudayaan Romawi, konsep hukum alam yang bermula dari kebudayaan Yunani kemudian diteruskan ke Roma dan bangsa Romawilah yang menyebarluaskannya. Pada masa ini, hukum internasional atau yang lebih dikenal sebagai hukum bangsa-bangsa tidak mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini dikarenakan masyarakat di dunia hanya berada di bawah satu imperium atau kekuasaan, yaitu Imperium Romawi. Meskipun tidak mengalami perkembangan pesat, hukum Romawi mempunyai arti penting dalam perkembangan hukum internasional di masa mendatang. Seperti asas Pacta San Servanda dalam perjanjian internasional dan konsep okupasi. Pada masa itu, selain masyarakat Eropa Barat, terdapat juga dua masyarakat besar lainnya, yaitu Kekaisaran Bizantium dan dunia Islam. Praktik diplomasi yang dilakukan oleh Kekaisaran Bizantium pada saat itu memiliki sumbangan besar terhadap perkembangan hukum internasional, sedangkan dalam dunia Islam, sumbangsi terbesarnya dalam hukum internasional yaitu terkait dengan bidang hukum perang. Yang terakhir dari zaman klasik yaitu abad pertengahan. Ini terjadi sekitar abad ke-15 sampai ke-16 yang dapat dikategorikan sebagai masa pencerahan atau Renaissance. Dalam abad pertengahan ini, lahirnya konsepsi sekuler mengenai negara modern yang berdaulat dan independen. Ada beberapa tokoh yang membahas mengenai sekularisasi negara yaitu Jane Bodin, Machiavelli, dan
Hobbes. Perhatian utama pada abad ke-16 yaitu mengenai hukum perang antar negara. Pada abad ke-15 dan ke-16, para ahli hukum mulai memperhitungkan perkembangan dari hukum internasional. Yang kedua yaitu zaman modern. Peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional yaitu lahirnya Perjanjian Westphalia yang telah mengakhiri perang di Eropa yang telah terjadi selama 30 tahun dan telah mengakhiri masa Kekaisaran Romawi. Perang ini merupakan perang saudara pertama yang bersifat religius antara Protestan dan Katolik Roma. Kemudian tumbuh lebih besar lagi menjadi perebutan kekuasaan di Eropa sehingga Perjanjian Westphalia dianggap sebagai awal dari sistem internasional modern atau lebih tepatnya disebut sebagai serangkaian perjanjian damai. Sebagai dasar tatanan masyarakat internasional modern, bentuk negara tidak lagi berdasarkan atas kerajaan, melainkan berdasarkan negara nasional serta hakikat negara dan pemerintahannya yang sudah dipisahkan tidak lagi dalam pengaruh gereja. Perjanjian Westphalia juga berdampak pada perubahan peta bumi politik di benua Eropa. Hugo de Groot menjadi salah satu ahli dalam bentuk hukum internasional. Beliau melakukan pemurnian di dalam hukum alam yang berdasarkan rasionalitas akal manusia. Beberapa pandangan beliau yang mempengaruhi perkembangan hukum internasional diantaranya De jure belli et pacis pada tahun 1625 terkait hukum perang dan perdamaian, serta Mer Liberum tahun 1609 tentang doktrin kebebasan di laut. Pada zaman modern, perkembangan hukum internasional dibagi ke dalam 3 masa, yaitu yang pertama pada abad ke-18. Pandangan ahli hukum tentang hukum internasional pada abad ini terbagi dalam 2 aliran, yaitu aliran hukum alam dan aliran positivisme. Pada abad ini, dominasi hukum alam berkurang karena munculnya aliran positivisme itu sendiri, sehingga kaidah hukum internasional pada khususnya dalam bentuk traktat internasional dan kebiasaan internasional. Selanjutnya yang kedua pada abad yang ke-19. Pada abad ke-19, aliran positivisme semakin menguat bila dibandingkan dengan aliran hukum alam yang mulai dikesampingkan. Pada masa ini, hukum perang dan netralitas atau negara netral mengalami perkembangan. Sengketa antar negara juga mulai diselesaikan melalui pengadilan arbitrase internasional pasca adanya Alabama Claim Awards tahun 1872. Yang terakhir yaitu pada masa abad yang ke-20. Pada masa ini sudah mulai bertambahnya organisasi internasional seperti lahirnya Organisasi Permanent Court of Arbitration pada tahun 1899. Kemudian berdirinya Permanent Court of International Justice yang kemudian berganti dengan International Court of Justice. Masih ada hingga saat ini yang kita kenal dengan Mahkamah Internasional. Ada juga LBB atau Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian berganti menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan organisasi ILO yang dikenal sebagai Organisasi Buruh Internasional. Kemudian pada masa ini, meluasnya cakupan traktat seperti terkait hak dan kebebasan fundamental manusia sebagai individu. Ada juga pengaruh doktrin ahli hukum mulai berkurang. Hal ini disebabkan karena ditetapkannya sumber hukum internasional pertama yang berasal dari instrumen perjanjian internasional. Hukum internasional semakin berkembang bersamaan dengan perkembangan zaman atau kebutuhan dan teknologi yang pesat. Jadi, ketentuan hukum internasional selalu bertambah dan berkembang. Seperti lahirnya UNCLOS tahun 1982, yaitu terkait dengan hukum laut. Di dalamnya mengatur hak dan kewajiban negara. Ada juga pengaturan terkait hukum udara yang salah satunya mengatur perihal penerbangan dan pembajakan pesawat. Jadi, dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa sejarah hukum internasional terbagi dalam 2 zaman, yaitu zaman klasik dan zaman modern. Pada zaman klasik terdiri atas beberapa masa, yaitu masa India kuno, kebudayaan Yahudi, kebudayaan Yunani, kebudayaan Romawi, dan abad pertengahan. Sedangkan
pada zaman modern dibagi ke dalam 3 masa, di antaranya abad ke-18, abad ke-19, dan abad ke-20 hingga saat ini. Terima kasih. Halo teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengajak adik-adik dan teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas utama, diantaranya yaitu Fakultas Keperawatan, ada Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Sastra, dan juga Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Untuk lebih lengkapnya, silakan kunjungi link berikut.